Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan bugs dan pemrograman baik. Nah, di sini ada abstraknya. Materi ini menjelaskan tentang cara meniadakan bugs sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan error yang mungkin muncul saat proses pembuatan aplikasi Android. Nah, dan dapat melakukan pencegahan bugs dan membuat pemrograman baik. Nah, ada sub CPMK-nya, mahasiswa mampu proses debug pada Android Studio. Nah, pertama di sini ada debugger. Nah, mendeteksi dan mendiagnosis kerusakan. Aplikasi Android mogok setiap kali ada jalan keluar tak terduga yang disebabkan oleh pengecualian atau sinyal yang tidak tertangani. Nah, aplikasi yang ditulis menggunakan Java atau Kotlin mogok jika memunculkan pengecualian yang tidak tertangani. Nah, yang diwakili oleh throwable class. Aplikasi yang ditulis menggunakan bahasa kode asli mogok jika ada sinyal yang tidak tertangani seperti SIG, SEG, V. Selama eksekusinya, saat aplikasi mogok, Android menghentikan proses aplikasi dan menampilkan dialog untuk memberitahu pengguna bahwa aplikasi telah berhenti, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Nah, ini pada saat aplikasi mogok akan muncul notifikasi crash sample has stopped. Nah, aplikasi telah berhenti. Nah, kemudian aplikasi tidak perlu berjalan di latar depan agar aplikasi mogok. Nah, setiap komponen aplikasi, bahkan komponen seperti penerima siaran atau penyedia konten yang berjalan di latar belakang dapat menyebabkan aplikasi mogok. Nah, error ini sering membingungkan pengguna karena mereka tidak terlibat secara aktif dengan aplikasi Anda. Nah, jika aplikasi Anda mengalami crash, Anda dapat menggunakan panduan di halaman ini untuk mendiagnosis atau memperbaiki masalahnya. Nah, pertama kita harus mendeteksi masalahnya terlebih dahulu. Nah, Anda mungkin tidak selalu tahu bahwa pengguna Anda mengalami banyak sekali kerusakan dengan aplikasi Anda. Nah, jika Anda telah mempublikasi aplikasi, Android Vitals dapat membantu Anda mengetahui masalahnya. Nah, kemudian ada Android Vitals. Android Vitals dapat membantu meningkatkan performa aplikasi Anda dengan memberitahu Anda melalui konsol Play. Nah, saat aplikasi Anda mengalami error yang berlebihan, Android Vitals menganggap error berlebihan saat aplikasi menunjukkan setidaknya satu kerusakan dalam setidaknya 1,09% sesi hariannya. Nah, kemudian menampilkan 2 atau lebih error dalam setidaknya 0,18% sesi hariannya. Nah, sesi harian ini mengacu pada hari di mana aplikasi Anda digunakan. Nah, untuk informasi tentang cara Google Play mengumpulkan data Android Vitals, lihat dokumentasi konsol Play. Nah, setelah Anda mengetahui bahwa aplikasi Anda mengalami terlalu banyak error, langkah selanjutnya adalah mendiagnosisnya. Nah, pertama kita harus mendiagnosis kerusakan. Nah, memecahkan crash bisa jadi sulit. Namun, jika Anda dapat mengidentifikasi akar penyebab crash, kemungkinan besar Anda dapat menemukan solusi untuk itu. Nah, ada banyak situasi yang dapat menyebabkan crash pada aplikasi Anda. Nah, beberapa alasan jelas, seperti memeriksa nilai 0 atau string kosong. Nah, tetapi alasan lainnya lebih halus, seperti meneruskan argumen yang tidak valid ke API atau bahkan interaksi multithread yang kompleks. Nah, kerusakan di Android menghasilkan pelacakan tumpukan yang merupakan cuplikan dari urutan fungsi bersarang yang dipanggil dalam program Anda, sehingga saat mogok, Anda dapat melihat jejak tumpukan kerusakan di Android Vitals. Nah, kemudian kita bisa membaca jejak tumpukan. Nah, langkah pertama untuk memperbaiki kerusakan adalah mengidentifikasi tempat terjadinya. Nah, Anda dapat menggunakan pelacakan tumpukan yang tersedia di detail laporan jika Anda menggunakan konsol Play atau keluaran alat Logcat. Nah, jika pelacakan tumpukan tidak tersedia, Anda harus mereproduksi kerusakan secara lokal, nah, baik dengan menguji aplikasi secara manual atau dengan menjangkau pengguna yang terpengaruh, nah, dan mereproduksi saat menggunakan Logcat. Nah, jejak berikut tunjukkan contoh kerusakan pada aplikasi yang dituliskan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini di sini contoh crash. Jadi ada banyak masalah yang bertumpuk di sini. Ada dari Android runtime-nya fatal exception main, proses com Android developer crash sample PID 368 dan lain-lainnya.
Nah, kemudian pelacakan tumpukan menunjukkan dua bagian informasi yang penting untuk mendebug kerusakan. Pertama ada jenis pengecualian yang dilempar, nah, terus ada bagian kode tempat pengecualian yang dilemparkan. Nah, jenis pengecualian yang dilemparkan biasanya merupakan petunjuk yang sangat kuat tentang apa yang salah. Nah, lihat apakah itu sebuah IO exception, sebuah out of memory atau sesuatu yang lain. Dan temukan dokumentasi tentang kelas pengecualian. Nah, kelas, metode, file, dan nomor baris dari file sumber tempat pengecualian dilemparkan ditampilkan pada baris kedua jejak tumpukan. Nah, untuk setiap fungsi yang dipanggil, baris lain menunjukkan situs panggilan sebelumnya atau disebut bingkai tumpukan. Nah, dengan menaiki tumpukan dan memeriksa kode, Anda mungkin menemukan tempat yang memberikan nilai yang salah. Nah, jika kode Anda tidak muncul di pelacakan tumpukan, kemungkinan di suatu tempat Anda meneruskan parameter yang tidak valid ke dalam operasi asinkron. Nah, Anda dapat mengetahui apa yang terjadi dengan memeriksa setiap baris pelacakan tumpukan. Nah, menemukan kelas API, apapun yang Anda gunakan, dan mengonfirmasi bahwa parameter yang Anda berikan sudah benar dan Anda memanggilnya dari tempat yang diizinkan. Nah, kemudian pelacakan tumpukan untuk aplikasi dengan kode C dan C++ bekerja dengan cara yang hampir sama. Nah, ini contohnya. Temuan kesalahannya di sini ada release key, terus kemudian ada ABI, ARM64, timestamp, dan lain-lain. Ini dia. Nah, kemudian jika Anda tidak melihat informasi kelas dan tingkat fungsi dalam pelacakan tumpukan asli, Anda mungkin perlu membuat file simbol debug asli, dan mengunggahnya ke konsol Google Play. Untuk informasi lebih lanjut, lihat deobfuscate crash tag tracer. Untuk informasi umum tentang kerusakan, lihat mendiagnosis kerusakan bawaan. Kemudian ada kiat untuk mereproduksi crash. Nah, mungkin Anda tidak dapat mereproduksi masalah hanya dengan memulai emulator atau menghubungkan perangkat Anda ke komputer. Nah, lingkungan pengembangan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya seperti bandwidth, memori, dan penyimpanan. Gunakan jenis pengecualian untuk menentukan apa yang bisa menjadi sumber daya yang langka. Nah, atau temukan kolerasi antara versi Android, jenis perangkat, atau versi aplikasi Anda. Nah, kemudian ada kesalahan memori. Nah, jika Anda memiliki out of memory, maka Anda dapat membuat emulator dengan kapasitas memori rendah yang diuji. Nah, gambar 2 menunjukkan pengaturan manajer AVD di mana Anda dapat mengontrol jumlah memori pada perangkat. Nah, di sini ada AVD, Android Virtual Device. Nah, di sini kalau kita agar memperkecil kesalahannya, kita bisa ngetes dengan mengecilin RAM-nya juga, storage-nya. Kita bisa langsung praktekkan aja kalau yang ini. Kita kalau di Android Studio yang terbaru ini, kita langsung aja klik icon yang ada gambar Android-nya, Device Manager tulisannya. Terus kita create device. Nah, ini kita bisa pilih misalkan Pixel 3 XL. Kita next. Terus kita pilih API-nya. Nah, ini saya pakai API Oreo. Nah, di sini di bagian Android Virtual Device ini ada yang namanya Show Advanced Setting. Nah, ini kita pencet. Nah, di sini kita bisa atur RAM-nya. RAM, VM heap, dan internal storage-nya. Ini untuk membuat emulator dengan kapasitas rendah untuk diuji. Nah, untuk mengujinya, kita ubah RAM-nya jadi rendah, kita bisa menguji crash atau bug-nya. Nah, selanjutnya di sini ada pengecualian jaringan. Nah, karena pengguna sering masuk dan keluar dari jangkauan jaringan seluler atau Wi-Fi, pengecualian jaringan dalam aplikasi biasanya tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan sebagai kondisi pengoperasian normal yang terjadi secara tidak terduga. Nah, jika Anda perlu mereproduksi pengecualian jaringan seperti unknown host exception, coba aktifkan mode pesawat saat aplikasi Anda mencoba menggunakan jaringan. Nah, pilihan lainnya adalah mengurangi kualitas jaringan di emulator dengan memilih emulasi kecepatan jaringan dan atau penundaan jaringan. Anda dapat menggunakan pengaturan kecepatan atau latensi pada manajer AVD, atau Anda dapat memulai emulator dengan flag net di layan min net speed
seperti yang ditunjukkan pada contoh baris perintah berikut. Nah, ini emulator MinAVD your AVD image, minute delay 20.000, minute speed GSM. Nah, contoh ini menetapkan penundaan 20 detik pada semua permintaan jaringan dan kecepatan unggah dan unduh 14,4 kbps. Untuk informasi selengkapnya, ini baris perintah untuk emulator mulai mengatur baris perintah. Kemudian ada membaca dengan loket. Setelah Anda memiliki langkah-langkah untuk mereproduksi kerusakan, Anda dapat menggunakan alat seperti loket untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Keluaran loket akan menunjukkan kepada Anda apa pesan log lain yang telah Anda cetak bersama dengan yang lain dari sistem. Nah, jangan lupa untuk mematikan setiap log pernyataan tambahan yang telah Anda tambahkan karena mencetaknya menghabiskan CPU dan baterai saat aplikasi sedang berjalan. Nah, kemudian jika kerusakan yang disebabkan oleh pengecualian penunjuk 0. Nah, pengecualian penunjuk 0 diidentifikasi dengan jenis kesalahan runtime null pointer exception terjadi saat Anda mencoba mengakses objek yang 0. Nah, biasanya dengan memanggil metodenya atau mengakses anggotanya, pengecualian petunjuk 0 adalah penyebab terbesar aplikasi mogok di Google Play. Nah, tujuan dari null adalah untuk menandakan bahwa objek tersebut hilang. Misalnya, objek tersebut belum dibuat atau ditetapkan. Untuk menghindari pengecualian penunjuk 0, Anda perlu memastikan bahwa referensi objek yang Anda kerjakan bukan 0 sebelum memanggil metode pada objek tersebut atau mencoba mengakses anggotanya. Jika referensi objek adalah 0, tangani kasus ini dengan baik, misalnya keluar dari metode sebelum melakukan operasi apapun pada referensi objek dan tulis informasi ke log debug. Nah, karena Anda tidak memiliki pemeriksaan 0 untuk setiap parameter dari setiap metode yang dipanggil, Anda dapat mengandalkan IDE atau pada jenis objek menandakan nullability. Kemudian ada bahasa pemrograman Java. Nah, bagian berikut berlaku untuk bahasa pemrograman Java. Nah, beri anotasi pada kompilasi peringatan waktu. Beri anotasi pada parameter metode Anda dan kembalikan nilai dengan nullable dan non-null untuk menerima peringatan waktu kompilasi dari IDE. Peringatan ini meminta Anda untuk mengharapkan objek nullable. Nah, di sini ada string split nullable, string username, return username split, regex. Nah, ini gunanya untuk menerima peringatan waktu kompilasi dari IDE. Nah, pemeriksaan 0 ini untuk objek yang Anda tahu bisa saja 0, pengecualian pada add non-null object. Add non-null object merupakan indikasi kesalahan dalam kode Anda yang perlu ditangani. Dan ada kompilasi kesalahan waktu. Nah, karena nullability harus bermakna, Anda dapat menyematkan dalam tipe yang Anda gunakan sehingga ada pemeriksaan waktu kompilasi untuk null. Nah, jika Anda tahu suatu objek bisa menjadi null dan nullability, itu harus ditangani. Anda bisa membungkusnya dengan objek seperti opsional. Anda harus selalu memilih tipe yang menyampaikan nullability. Nah, kemudian ada jenis platform. Tipe platform adalah deklarasi objek yang berasal dari Java. Jenis ini diperlukan secara khusus. Pemeriksaan 0 tidak diberlakukan, jadi jaminan non-null sama seperti di Java saat Anda mengakses referensi jenis platform. Kotlin tidak membuat kesalahan waktu kompilasi, tetapi referensi ini dapat menyebabkan kesalahan waktu proses. Lihat contoh berikut dari dokumentasi Kotlin. File list array list string, non-null, construction result, exception if item null. Kemudian di sini ada implementasi bug. Nah, jika Anda sudah berjalan pada perangkat atau emulator yang terhubung, Anda bisa mulai debugging seperti berikut. Nah, klik attach debugger to Android process. Nah, yang kedua ada pada dialog choose process. Pilih proses yang ingin Anda berikan debugger. Secara default, debugger menampilkan perangkat dan proses aplikasi untuk proyek saat ini, serta perangkat keras atau perangkat virtual yang terhubung pada komputer Anda. Pilih show all process untuk menampilkan semua proses pada semua perangkat. Nah, tampilkan berisi semua layanan yang dibuat aplikasi serta proses sistem misalnya. Dari menu debugger, Anda bisa memilih tipe debug yang berbeda. Secara default, Android Studio menggunakan tipe debug auto untuk memilih opsi debugger terbaik bagi Anda. Nah, berdasarkan pada apakah proyek Anda menyertakan kode Java atau C atau C++. Kemudian kita bisa klik OK di sini. Muncul jendela debug. Dalam hal ini perhatikan dua tab di sebelah kanan.
Kemudian debug satu tab untuk melakukan debug kode asli dan yang lainnya untuk kode Java seperti yang ditunjukkan oleh min Java. Nah, ini ada debug. Sesi debugging terpisah memiliki tab terpisah dan nomor porta berbeda yang ditampilkan dengan tanda kurung dalam tab. Nah, untuk mengakhiri sesi debug, klik tab untuk sesi tersebut, kemudian klik terminate. Debugger dan pengumpulan sampah Android Studio terintegrasi dengan bebas mesin virtual Android, menjamin bahwa setiap objek yang diketahui debugger tidak akan dikumpulkan sampahnya sampai setelah debugger terputus koneksinya. Hal ini bisa mengakibatkan penumpukan objek dari waktu ke waktu ketika debugger terhubung. Misalnya, jika debugger melihat thread yang berjalan, objek thread yang berkaitan tidak dapat dikumpulkan sampahnya, bahkan setelah thread berakhir. Kemudian ada tipe bug. Secara default, Android Studio menggunakan tipe debug auto untuk memutuskan mana debugger yang digunakan, sehingga Anda tidak perlu mengubah konfigurasi ketika beralih antara debugging kode Java dan C atau C++. Namun, Anda bisa membuat atau mengedit konfigurasi debug untuk menyesuaikan setelan tertentu, seperti menambahkan direktori simbol atau perintah LLDB. Atau menggunakan tipe debug yang berbeda. Anda juga bisa memilih tipe debug dari daftar tarik turun debugger dalam dialog choose proses ketika Anda menyematkan debugger pada proses Android yang sedang berjalan. Tipe debug yang tersedia untuk Anda bisa berikut. Ada debug auto. Pilih jika Anda menginginkan Android Studio untuk secara otomatis memilih pilihan terbaik untuk kode yang sedang Anda debug. Misalnya, jika Anda memilih kode C atau C++ dalam proyek, Android Studio secara otomatis menggunakan tipe debug hybrid. Nah, jika tidak, Android Studio menggunakan tipe debug Java. Dan ada tipe debug Java. Pilih jika Anda ingin mendebug kode yang ditulis dalam Java debugger. Nah, Java mengabaikan semua breakpoint atau jam yang diatur dalam kode asli. Dan ada tipe natif. Pilih jika Anda ingin menggunakan LLDB untuk mendebug kode. Nah, bila menggunakan tipe debug ini, tampilan sesi debugger Java tidak tersedia. Secara default, LLDB hanya memeriksa kode asli dan mengabaikan breakpoint dalam kode Java. Nah, jika Anda juga ingin mendebug kode Java, Anda harus beralih ke tipe debug auto atau hybrid. Kemudian di sini ada tipe debug hybrid. Pilih jika Anda ingin beralih antara debugging kode Java dan natif. Nah, Android Studio menyematkan debugger Java dan LLDB ke proses aplikasi. Satu untuk debugger Java dan satu untuk LLDB, sehingga Anda bisa memeriksa breakpoint baik di kode Java maupun asli tanpa mulai ulang aplikasi atau mengubah konfigurasi debug. Mulai catatan di sini, Android Studio menyediakan fitur eksperimen debugger C++ sadar Java yang memungkinkan Anda untuk mendebug breakpoint C atau C++ dan Java menggunakan proses LLDB tunggal. Meskipun fitur ini masih dalam development, Anda bisa mencobanya sendiri di Android Studio 2.2 dan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui selengkapnya, kunjungi situs web Android Tools. Kemudian kita bisa menggunakan log system. Log system menampilkan pesan sistem ketika Anda mendebug aplikasi. Pesan ini berisi informasi dari aplikasi yang berjalan pada perangkat. Nah, jika Anda ingin menggunakan log system untuk mendebug aplikasi, pastikan kode Anda menulis pesan log dan mencetak pelacakan tumpukan untuk pengecualian ketika aplikasi dalam tahap development. Nah, kemudian ada mencatat pesan log dalam kode Anda. Untuk mencatat pesan log dalam kode Anda, gunakan kelas log. Pesan log membantu Anda memahami alur eksekusi dengan mengumpulkan keluaran debug sistem saat Anda berinteraksi dengan aplikasi. Pesan log bisa memberitahu Anda tentang bagian aplikasi yang gagal berfungsi. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan log, lihat membaca dan menulis pembuatan log. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda bisa menambahkan pesan log untuk menentukan apakah informasi status sebelumnya tersedia ketika aktivitas dimulai. Nah, ini kita bisa membuat pesan lognya. Dan selama development, kode Anda juga bisa ditangkap pengecualian dan menulis pelacakan tumpukan ke sistem log. Seperti ini kodenya. Kemudian membuang pesan log debug dan panggilan cetak pelacakan tumpukan dari kode ketika Anda siap mempublikasikan aplikasi. Anda bisa melakukan ini dengan menyetel flag debug dan menempatkan pesan log debug dalam pernyataan bersyarat. Nah, tadi kita juga sudah belajar implementasi bug. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang implementasi bug. Nah, kalian kalau udah membuat sebuah codingan, kalau kalian mau memilih jenis bugnya tadi kan ada otomatis, ada auto, ada Java, ada native, ada hybrid. Nah, ini kita pencet yang ini, lakukan debug prosesnya. Terus ini kan udah masuk ke mode jendela choose process.
Di sini kalian bisa create new aja kalau mau ini. Soalnya yang tadi itu masih auto, debug automatically. Nah, di sini kita bisa pilih ada dual, Java native, Java only, native only. Nah, dual ini hybrid. Nah, ini kita bisa pilih misalkan Java only, itu bisa oke. Nah, seperti itu implementasi bugs. Kemudian kita bisa menampilkan log system, Android DDMS, Dalvik Debug Monitor Server, dan jendela Android Monitor, menampilkan log dari sistem dan setiap proses aplikasi. Untuk menampilkan log sistem pada jendela alat Android DDMS, mulai aplikasi seperti yang dijalankan, ini menjalankan aplikasi Anda dalam mode debug. Dan klik Android Monitor. Kita bisa lihat ini. Jendela alat Android DDMS menyediakan akses beberapa fitur DDMS Android Studio. Nah, untuk informasi selengkapnya tentang DDMS, lihat menggunakan DDMS. Log system menampilkan pesan dari layanan Android dan aplikasi Android lainnya. Untuk memfilter pesan log agar hanya menampilkan yang menarik bagi Anda, gunakan alat di jendela Android DDMS. Untuk hanya menampilkan pesan log untuk proses tertentu, pilih proses dalam tampilan device, dan kemudian klik Only Show Logcat from Selected Process. Nah, jika tampilan device tidak tersedia, klik Restore Device View. Nah, di sebelah kanan jendela alat Android DDMS, tombol ini hanya terlihat ketika Anda menyembunyikan jendela device. Untuk memfilter pesan log berdasarkan tingkat log, pilih satu tingkat dari tarik turun log level di bagian atas jendela Android DDMS. Untuk hanya menampilkan pesan log yang berisi string, tentunya masukkan string dalam kotak telusur dan tekan Enter. Kemudian ada bekerja dengan breakpoint. Nah, Android Studio mendukung beberapa tipe breakpoint yang memicu tindakan debug yang berbeda. Tipe yang paling umum adalah breakpoint baris yang menghentikan sementara eksekusi aplikasi pada baris kode yang ditetapkan. Nah, ketika berhenti, Anda bisa memeriksa variabel, mengevaluasi ekspresi, kemudian melanjutkan eksekusi baris demi baris untuk menentukan penyebab kesalahan waktu proses. Nah, di sini untuk menambahkan breakpoint baris, lakukan seperti berikut. Cari baris kode tempat eksekusi akan dihentikan sementara, lalu klik gutter kiri di sepanjang baris kode tersebut atau menempatkan tanda sisip pada bagiannya. Tekan Ctrl F8. Nah, jika aplikasi sudah berjalan, nanti tidak perlu memperbarui untuk menambahkan breakpoint. Cukup klik Attach Debugger to Android proses. Nah, jika tidak mulai debug dengan mengklik debug, titik merah akan muncul di sebelah baris ketika Anda menetapkan breakpoint. Ini breakpoint. Yang namanya breakpoint. Nah, bila eksekusi kode sudah mencapai breakpoint, Android Studio akan menghentikan sementara eksekusi aplikasi Anda. Anda bisa kemudian menggunakan alat Bitap Debugger untuk mengidentifikasi status aplikasi. Untuk memeriksa pohon objek variabel, luaskan dalam tampilan variabel. Jika tampilan variabel tidak terlihat, restore variable view. Untuk mengevaluasi ekspresi pada titik eksekusi saat ini, klik Evaluate Expression. Untuk maju ke baris berikutnya dalam kode tanpa masukkan metode, klik Step Over. Untuk maju ke baris pertama dalam panggilan metode, klik Step Into. Untuk maju ke baris berikutnya di luar metode saat ini, klik Step Out. Untuk terus menjalankan aplikasi secara normal, klik Resume Program. Jika proyek Anda menggunakan kode asli, secara default tipe debug auto menyematkan debugger Java dan LLDB untuk aplikasi sebagai dua proses yang terpisah, sehingga Anda bisa beralih antara memeriksa breakpoint C atau C++ dan Java tanpa mengulangi aplikasi, memulai ulang aplikasi, atau mengubah setelannya. Kemudian ketika Android Studio menerapkan aplikasi ke perangkat target, jendela debug terbuka dengan tab, atau tampilan sesi debug. Untuk setiap proses debugger seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada proses debugger, segala macam. Dan Android Studio secara otomatis beralih ke tab Your Module ketika debugger LLDB menjumpai breakpoint dalam kode C atau C++. Panel frames, variable, dan wedge juga tersedia dan bekerja sama persis seperti ketika Anda mendebug kode Java. Meskipun panel threads tidak tersedia dalam tampilan sesi LLDB, Anda bisa mengakses proses aplikasi menggunakan daftar tarik turun di panel frames. Anda bisa mengetahui selengkapnya tentang panel ini. Dan ada Android Studio secara otomatis beralih ke tab Your Module Java ketika debugger Java menjumpai breakpoint dalam kode Java Anda. Kemudian ada ketika melakukan debug dengan LLDB, Anda bisa menggunakan terminal LLDB dalam tampilan sesi LLDB. Meneruskan pilihan baris perintah ke LLDB.
Kemudian ketika mendebug kode C atau C++, Anda bisa mengatur tipe breakpoint khusus bernama watchpoint, yang dapat menangguhkan proses aplikasi ketika aplikasi Anda berinteraksi dengan blok memori tertentu. Untuk mengetahui selengkapnya dan untuk menampilkan semua breakpoint dan mengonfigurasi setelan breakpoint, klik View Breakpoint di sisi kiri jendela debug. Nah, jendela breakpoint muncul seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, sini kita bisa melakukan demonya. Untuk melihat jendela breakpoint, pertama kita ke tools, lalu kita ke run, lalu kita ada view breakpoint. Nah, di sini ada exception breakpoint, ada Java exception breakpoint. Nah, karena tadi saya debugnya pakai Java only, jadi ada muncul Java exception breakpoint. Oke, selanjutnya jendela breakpoint memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan setiap breakpoint dari daftar di sebelah kiri. Nah, jika breakpoint dinonaktifkan, Android Studio tidak menghentikan aplikasi ketika menemukan breakpoint tersebut. Nah, pilih breakpoint dari daftar untuk mengonfigurasi setelannya. Nah, selanjutnya mendebug bingkai jendela. Nah, dalam jendela debugger, panel frame memungkinkan Anda untuk memeriksa tumpukan bingkai yang menyebabkan breakpoint saat ini ditemukan. Nah, hal ini memungkinkan Anda untuk menjelajahi dan memeriksa tumpukan bingkai dan juga memeriksa daftar thread di aplikasi Android. Nah, untuk memilih thread, gunakan pemilih thread tarik turun dan melihat tumpukan bingkainya. Mengklik elemen dalam bingkai akan membuka sumber dalam editor. Anda juga bisa menyesuaikan presentasi thread dan mengekspor tumpukan bingkai seperti yang dibahas dalam panduan Windows Frames. Nah, kemudian memeriksa variabel pada jendela debugger, panel variabel memungkinkan Anda memeriksa variabel ketika sistem menghentikan aplikasi pada breakpoint dan Anda memilih bingkai dari panel frame. Panel variabel juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi ekspresi ad hoc menggunakan metode statis dan atau variabel yang tersedia dalam frame yang dipilih. Nah, panel WHS menyediakan fungsionalitas yang sama kecuali bahwa ekspresi ditambahkan ke panel WHS akan terus ada di antara sesi debugging. Anda harus menambahkan jam tangan untuk variabel dan bidang yang sering Anda akses atau yang menyediakan keadaan yang membantu untuk sesi debugging saat ini. Nah, panel variabel dan watches ditampilkan seperti diperlihatkan pada gambar 5. Nah, untuk menambahkan variabel atau ekspresi ke daftar watches, ikuti langkah-langkah berikut. Mulai debugging, terus pada panel watches. Pada panel watches plus tambah dalam kotak teks yang muncul, ketik nama variabel atau ekspresi yang ingin Anda lihat dan kemudian tekan enter. Untuk membuang item dari daftar watches, pilih item dan kemudian klik remove. Nah, Anda bisa mengubah urutan elemen dalam daftar watches dengan memilih item, lalu mengklik naik atau turun. Nah, ini dia. Terus menambahkan watchpoint. Nah, ketika melakukan debug kode C++ atau C, Anda bisa mengatur tipe breakpoint khusus bernama watchpoint, yang dapat menangguhkan proses aplikasi ketika aplikasi Anda berinteraksi dengan blok memori tertentu. Misalnya, jika Anda menetapkan 2 pointer ke blok memori dan menetapkan watchpoint ke situ, maka menggunakan salah satu pointer untuk mengakses blok memori akan memicu watchpoint tersebut. Nah, di Android Studio ini, Anda bisa membuat watchpoint selama waktu proses dengan memilih variabel tertentu. Namun, LLDB menetapkan bahwa watchpoint hanya untuk blok memori yang dialokasikan sistem ke variabel tersebut, bukan variabel itu sendiri. Hal ini berbeda dari menambahkan variabel ke panel watches yang memungkinkan Anda untuk mengamati nilai variabel, namun tidak mengizinkan Anda untuk menangguhkan proses aplikasi ketika sistem membaca atau mengubah nilai dalam memori. Di sini agar dapat menyetel watchpoint, Anda harus memenuhi persyaratan berikut. Nah, perangkat fisik atau emulator target menggunakan CPU x86, 86 bit atau 8664 bit. Jika perangkat Anda menggunakan CPU ARM, Anda harus menyelaraskan batas alamat variabel dalam memori ke 4 bit untuk prosesor 32 bit atau 8 bit untuk prosesor 8 byte untuk prosesor 64 bit. Nah, Anda bisa menyelaraskan variabel dalam kode asli dengan menetapkan atribut alin 6 bytes di deselerasi variabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, for A64 bit ARM process in my counter attribute alignment 8 bytes. Nah, Anda telah menetapkan 3 watchpoint atau lebih dikit. Android Studio hanya mendukung hingga 4 watchpoint pada perangkat target
86 atau 64 bit. Nah, perangkat lain mungkin mendukung watch point yang lebih sedikit. Nah, jika Anda memenuhi persyaratan di atas, Anda bisa menambahkan watch point sebagai berikut. Ketika aplikasi ditangguhkan pada breakpoint, arahkan ke panel variabel dalam tampilan sesi LLDB. Nah, ketika klik kanan pada variabel yang menempati blok memori yang ingin Anda lacak, pilih Add Watch Point. Nah, sebuah dialog untuk mengonfigurasi watch point akan muncul seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Nah, ini dia. Kemudian ada mengonfigurasi watch point Anda dengan opsi berikut. Enable. Anda bisa membatalkan opsi ini jika Anda ingin memerintahkan Android Studio untuk mengabaikan watch point pada saat ini. Nah, Android Studio tetap menyimpan watch point sehingga Anda bisa mengaksesnya lagi di sesi debug. Terus ada suspend. Secara default, sistem Android menangguhkan proses aplikasi ketika mengakses blok memori yang Anda tetapkan untuk watch point. Anda bisa membatalkan pilihan ini jika Anda tidak menginginkan perilaku ini. Ini menunjukkan opsi tambahan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan perilaku ketika sistem berinteraksi dengan watch point. Catat pesan ke konsol dan membuang watch point ketika ditemukan. Dan ada akses tipe. Pilih apakah aplikasi Anda harus memicu watch point ketika mencoba read atau write ke blok memori yang dialokasikan. Sistem untuk variabel untuk memicu watch point Anda pada mode baca atau tulis, pilih any. Terus kemudian klik done untuk menampilkan semua watch point dan mengonfigurasi setelan watch point. Klik view breakpoint. Di sisi kiri jendela debug, dialog breakpoint terlihat yang ditunjukkan pada gambar 8. Kayak gini. Ini ada enable, ada suspend. Dan setelah Anda menambahkan watch point, klik resume program. Di sisi kiri jendela debug untuk melanjutkan proses aplikasi. Secara default, jika aplikasi mencoba untuk mengakses blok memori yang telah ditetapkan watch point, sistem Android akan menangguhkan proses aplikasi dan ikon watch point akan muncul di sebelah baris kode yang terakhir dijalankan aplikasi Anda, seperti yang ditunjukkan. Ini ada ikon watch point-nya di sini. Dan kita bisa melacak alokasi objek. Android Studio memungkinkan Anda melacak objek yang dialokasikan pada heap Java dan melihat mana kelas-kelas dan thread yang mengalokasikan objek ini. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat daftar objek yang dialokasikan selama periode ketertarikan. Informasi ini sangat berharga untuk mengkaji pengguna memori yang bisa mempengaruhi kinerja aplikasi. Kemudian kita jalankan aplikasi Anda yang telah dijelaskan. Pilih View, Tool Windows, Android Monitor. Pada jendela Android Monitor, klik tab Monitors. Di jendela bagian atas, pilih perangkat dan proses aplikasi, daftar tarik turun. Nah, di panel memori, klik Start Allocation Tracking. Gunakan aplikasi pada perangkat, klik tombol yang sama lagi untuk Stop Allocation Tracking. Nah, kemudian dalam mode debug, Anda bisa menampilkan nilai-nilai sumber daya dan memilih format. Tampilan yang berbeda dengan tab variabel ditampilkan dari bingkai yang telah dilakukan sebagai hal berikut. Dalam daftar variabel, klik kanan di mana saja pada baris sumber daya untuk menampilkan daftar tarik turun. Nah, pada daftar tarik turun, pilih View As dan pilih format yang ingin Anda gunakan. Ini dia ada format yang tersedia tergantung pada tipe data sumber daya yang Anda pilih. Anda memungkinkan melihat satu atau beberapa pilihan berikut. Nah, ini ada pilihan format, ada string to string, object array, timestamp, auto binary, mesospec, hex, primitive integer. Nah, Anda bisa membuat format khusus tipe data renderer seperti berikut. Klik kanan nilai sumber daya, pilih view as, pilih create, tampilan dialog Java data tipe renders. Nah, sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.